Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatus Sulaiha dengan nomor pokok mahasiswa 2019 135000613. Kami mahasiswa Universitas Indonesia PGRI jurusan Pendidikan Matematika kelompok 7 Kimia Dasar yang akan menjelaskan materi tentang konsep mol yang terdiri dari atom relatif dan molekul relatif. Saya sendiri akan menjelaskan materi tentang molekul relatif. Silakan simak video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cit Putri Sabella dengan nomor pokok mahasiswa 2019 135000621 yang akan menjelaskan sedikit tentang materi AR. Mohon menyimaknya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Dwi Gita, NPM 2019135000499 dari kelas S3C, ingin menyampaikan materi kimia dasar mengenai konsep molaritas dan juga reaksi kimianya. Terima kasih dan selamat menyimak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang AR. AR atau massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom standar. Sebagai standar penentu massa atom relatif atau AR adalah atom karbon, yang dimana lambangnya adalah C. Atom tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 SMA atau satuan massa atom. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Oleh karena itu, didapatlah rumus sebagai berikut. ARX atau massa atom relatif unsur X sama dengan massa satu atom per 1/12 massa satu atom C12. Oke, sebagai contoh, mari kita bahas soal berikut, di mana soalnya adalah massa rata-rata satu atom unsur X adalah 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom karbon 12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Pertanyaannya adalah berapakah massa atom relatif unsur X atau ARX-nya yang ditanya? Oke, mari kita bahas. Jelas di soal sudah kita ketahui bahwa rata-rata satu atom unsur X adalah 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Dan satu atom karbon 12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Maka langsunglah kita beralih ke rumus yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu massa atom relatif unsur X atau ARX adalah massa satu atom per 1/12 X massa satu atom karbon 12. Kemudian kita cantumkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu 4,037 kali 10 pangkat min 23 sebagai nilai massa satu atom. Dan per 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat min 23. Jelas itu kita ketahui di soal bahwa itu adalah nilai dari karbon 12. Nah, sudah kita cantumkan kedua nilai yang sudah diketahui, maka menjadilah ARX sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 per 0,166 kali 10 pangkat min 23. Kok bisa sih Kak dapat 0,166 kali 10 pangkat 23? Nah, 0,166 kali 10 pangkat min 3 itu didapat dari 1,99268 yang dikalikan dengan 1 kemudian dibagikan dengan 12. Maka hasilnya yaitu 0,166. Dan 10 min 23 nya itu sudah kita ketahui di soal. Jadi untuk sementara kita tidak sederhanakan dulu. Nah, dari nilai tersebut kita sudah ketahui bahwa ARX-nya sama dengan 4 kali 037 kali 10 pangkat min 23 per 0,166
kali 10 pangkat min 23. Nah, setelah itu mulailah menyederhanakannya lagi dengan membagi habis 10 pangkat min 23 tersebut. Kemudian tinggallah ARX atau unsur X-nya itu menjadi 4,037 per 0,166. Oke, setelah jadi seperti itu, kita sederhanakan lagi menjadi 24,319 yang sudah selesai atau sudah kita temukan massa atau unsur X-nya atau nilai ARX-nya adalah 24,319. Kali ini kita akan masuk ke dalam bagian molekul relatif atau biasa disebut dengan MR. Berat molekul atau BM atau biasa disebut dengan molekul relatif merupakan berat suatu molekul dalam satuan massa atom atau bisa disebut juga dengan SMA. Berat molekul atau MR dapat dihitung dengan menjumlahkan berat seluruh atom yang menyusunnya. Dengan yaitu molekul relatif sama dengan sigma AR. Berat atom atau BA atau atom relatif merupakan berat suatu atom dalam satuan massa atom. Berat atom dapat kita peroleh dengan membulatkan nomor massa yang tertera dalam tabel periodik. Dalam soal, biasanya data berat atom atau AR sudah diketahui. Satuan untuk berat atom dan berat molekul adalah gram atau mol atau SMA satuan massa atom atau unit. Dilambangkan dengan U. Satuan ini jarang dicantumkan dalam perhitungan. Berat atom atau BA sama dengan atom relatif. Berat molekul sama dengan molekul relatif. Berikutnya yaitu contoh soal. Nomor 1, tentukan berat molekul dari K2O dengan K 39,102 dan O 15,9994. Maaf, di situ salah penulisan dengan C. Harusnya O. Penyelesaiannya yaitu diketahui ARK kita bulatkan menjadi 39 dan ARO kita bulatkan menjadi 16. Yang ditanyakan yaitu MRK2O. Bagaimana menjawabnya? Yaitu dengan MRK2O sama dengan ARK 39 tadi ditambah ARK 39 lagi ditambah ARO atau ditambah 16. Jadi 39 ditambah 39 ditambah 16 yaitu 94 gram per mol. Oke teman-teman, kita masuk ke pengertian mol. Mol itu apa? Mol itu merupakan suatu jumlah tertentu untuk menyatakan zat yang berukuran mikroskopis. Dalam 1 mol terdapat kandungan partikel yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Atom C12 sendiri dapat dihitung oleh seorang ilmuwan yang bernama Avogadro, yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan dari si Avogadro tersebut ya. Untuk 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, kita masuk ke dalam konsep mol. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus kimia sendiri adalah pernyataan komposisi kimia dari suatu senyawa menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan jenis-jenis atom penyusunnya. Contoh, rumus kimia air H2O itu adalah simbolnya ya. Unsur-unsur penyusun air adalah simbol H sebagai hidrogen dan simbol O sebagai oksigen. Oke, kita masuk ke dalam rumus empiris. Rumus empiris suatu molekul menyatakan rumus perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom unsur yang menyusun senyawa.
Sedangkan rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam suatu molekul senyawa. Contoh seperti ini. Rumus molekul etana adalah C2H6 yang menunjukkan bahwa perbandingan atom-atom karbon dan hidrogen adalah 1:3. Sehingga mendapat rumus empirisnya adalah CH3. Kenapa CH3? Dari C2H6 kita ambil dari perbandingannya mendapatkan C-nya 1, H-nya 3 sehingga mendapatkan hasil CH3. Rumus molekul air sama dengan rumus empirisnya yaitu H2O. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada massa molar dan volume molar. Massa molar adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif atau MR pada senyawa. Yaitu secara matematisnya kita bisa rumuskan sebagai berikut. Mol sama dengan massa dalam satuan gram per MR molekul relatif atau AR atom relatif. Untuk volume molar ini biasanya berlaku pada gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Ini khusus pada kondisi standar yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume molar gas akan bernilai sama dengan 22,4 liter. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan volume dari 2 mol O2 pada kondisi STP atau kondisi standar. Pembahasannya, pada kondisi STP atau standar, volume molar gas O2 dirumuskan sebagai berikut. Volume O2 dalam kondisi standar sama dengan mol O2 dikali dengan 22,4 liter. Selanjutnya sama dengan 2 dikali 22,4 karena menentukan volume dari 2 mol O2 ya. Sehingga dihasilkan sama dengan 44,8 liter. Jadi volume molar O2 pada kondisi STP adalah 44,8 liter. Harus diingat bahwa persamaan di atas hanya berlaku pada kondisi STP atau standar. Dengan ketentuan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika tidak berada kondisi tersebut, maka kita bisa tentukan volume molar gas dengan rumus-rumus yang lain, seperti sebagai berikut. Yang pertama, ada di mana saat berada pada kondisi T derajat Celcius atau suhunya masih ditanyakan dan tekanan P atm dan ATM-nya tekanannya masih dipertanyakan juga. Maka kita dapat menggunakan persamaan seperti berikut. PV sama dengan N dikali R dikali T dengan keterangan P itu adalah tekanannya sebanyak berapa, V adalah volumenya, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas ideal yaitu 0,082 liter kali atm per mol kali K. T yaitu suhu gas, yaitu dalam satuannya Kelvin, dan 1 atm sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 760 mm Hg. Yang kedua adalah saat berada di suhu ruangan atau room temperature. Maka digunakan persamaan sebagai berikut.
volume akan sama dengan mol dikali 24 liter. Lanjut kepada yang ketiga. Saat diminta perbandingan antara volume gas satu dan yang lainnya pada suhu dan tekanan tertentu, maka digunakan persamaan seperti berikut. Ini untuk perbandingan. Jadi kita membandingkan mol yang pertama, mol yang kedua dengan volumenya. Sehingga dapatlah N1 per V1 sama dengan N2 per V2 dengan keterangan N1 adalah mol gas ke-1, N2 mol gas ke-2, V1 volume gas ke-1 dan V2 adalah volume gas ke-2. Begitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian molaritas dan molalitas. Molaritas berlambangkan M besar, sedangkan molalitas berlambangkan M kecil. Molaritas ialah sebuah besaran yang menyatakan jumlah mol zat tertentu dalam setiap satuan volume larutan. Satuan dari molaritas ialah molar, yaitu M besar, lambangnya, yang sama dengan mol per liter. Jika terdapat N mol senyawa terlarut dalam V liter larutan, maka rumusnya akan mendapatkan sebagai berikut. M besar sebagai molaritas larutan sama dengan N atau jumlah mol senyawa terlarut per V atau jumlah volume dalam satuan liter. Contoh perhitungannya seperti ini. Misalkan ada 0,25 liter larutan urea. Urea itu CONH22 dibuat untuk melarutkan 3 gram urea dalam air. Massa molekul relatif ureanya adalah 60. Molaritas larutan urea dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah mol urea sama dengan N sama dengan gram dibagi atau per MR sama dengan 3 bagi 60 sama dengan 0,05 mol. Molaritas larutannya kita dapat seperti ini. M sama dengan N per V atau sama dengan 0,05 per 0,25, yaitu sama dengan 0,2 molar. Jadi molaritas larutan urea tersebut yaitu 0,2 molar atau 0,2 mol per liter. Sedangkan dalam molalitas ialah besaran yang menyatakan suatu jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan berat terlarut. Satuan dari molalitas ialah molal, yaitu M kecil yang sama dengan mol per kilogram. Jika N atau jumlah mol senyawa dilarutkan ke dalam P dalam satuan kilogram pelarut, maka rumus dari molalitas larutan ialah sebagai berikut. M kecil atau molalitas larutan sama dengan N, yaitu jumlah mol per P, yaitu jumlah massa dalam satuan kilogram. Bedanya molalitas dengan molaritas ini sepertinya hanya di bagian massa dengan volumenya saja ya. Jadi kalau misalkan mencari itu sama saja, hanya mengganti. Jika dia dalam bentuk liter berarti kita menggunakan molaritas, jika dalam bentuk massa kita menggunakan molalitas, begitu ya. Contoh perhitungan molalitas seperti ini. Misalkan 10 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan ke dalam 2 kg air. Lalu massa molekul relatif NaOH-nya ialah 40. Maka molalitas larutan tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah mol NaOH sama dengan N sama dengan gram per mR sama dengan 10 per 40. Atau dapat didapatkan hasil 0,25 mol. Molalitas larutannya sama dengan M kecil
sama dengan N per P, yaitu 0,25 per 2, yaitu sama dengan menghasilkan 0,125 molal. Jadi molalitas dari larutan NaOH tersebut ialah 0,125 molar. Ya, begitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah rumus molalitas dan molaritas. Rumus molalitas yaitu M kecil sama dengan G per mm dikali 1000 per P. M kecil sama dengan gram zat terlarut per mm dikali 1000 per ml zat pelarut. M itu adalah molalitas atau satuannya mol per kilogram. G adalah gram zat terlarut. Mm adalah zat molar, massa molar zat, yaitu dengan satuan G per mol. Sedangkan P adalah massa zat pelarut dalam satuan gram. Sedangkan dalam molaritas kita menemukan rumus sebagai berikut. M besar sama dengan mol per V dalam satuan liter sama dengan M mol per V dalam satuan mililiter, atau dapat juga persamakan dengan M besar sama dengan mol dikali 1000 per V, atau kita dapat samakan lagi dengan versi yang lain, yaitu M besar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Di sini keterangannya sama saja, hanya yang diganti adalah G. G digantikan dengan V karena G adalah massa sedangkan V adalah volume. Jadi rumusnya hanya menggantikan itu saja. Jika ketemu molalitas atau dalam satuan massa kita menggunakan G, sedangkan dalam molaritas jika ketemu dengan satuan volume atau volume larutan yaitu menggunakan molaritas. Begitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita mencari hubungan molalitas dengan molaritas. Molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam satu liter larutan. Molaritas dapat dikonversikan menjadi molalitas dengan cara mengubah volume larutan menjadi massa. Pengubahan volume menjadi massa itu membutuhkan data massa jenis. Massa jenis larutan yaitu dengan lambang P yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Massa jenis akan sama dengan massa larutan per volume larutan. Begitu ya teman-teman. Juga molalitas dapat dihubungkan dengan persen massa. Persen massa adalah satuan konsentrasi yang biasa digunakan dalam larutan kimia. Contohnya larutan yang bisa kita temukan sehari-hari yaitu larutan alkohol 75% dan larutan asam cuka 24%. Persen massa adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram massa larutan. Persamaannya seperti berikut ini. Persen massa zat A sama dengan massa zat A per massa larutan dikali 100%. Ini juga bisa untuk mengubah atau menghubungkan molaritas dengan persen massa. Jadi kita mau langsung membuat rumusnya. Persen massa zat A sama dengan volume zat A per volume larutan, itu dalam satuan liter, dikali 100%. Begitu ya teman-teman. Nah, sampai kepada materi yang terakhir yaitu stoikiometri. Stoikiometri itu sebenarnya sudah kita bahas dari yang tadi, yaitu adalah rumus-rumus kimia dalam AR dan MR atau atom relatif dan massa relatif ya. Jadi stoikiometri itu aslinya berasal dari bahasa Yunani yaitu kata stoicheion, unsur, dan metron yaitu pengukuran. Jadi stoikiometri adalah suatu bahasan secara kuantitatif atau perhitungan dengan mengenai reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Konferensi satuan dalam perhitungan kimia yaitu tadi ada massa, mol, jumlah partikel, volume atau dalam standarnya. Ini hubungannya boleh dilihat ke sini ya. Jika dari mol
ke massa gram dikali air atau mr. Sedangkan kalau dari massa ke mol dibagi air atau mr. Kalau dari mol ke dalam jumlah partikel dikalikan dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, sedangkan dari jumlah partikel ke dalam mol itu dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Untuk mol ke dalam volume STP, dari mol ke dalam volume STP itu dikali dengan 22,4, sedangkan dari volume STP kebalikannya itu dibagi dengan 22,4. Sedangkan itu untuk mengukur gas-gas dalam keadaan tidak standar, itu kembali kepada rumus yang tadi. PV sama dengan N dikali R dikali T, dengan keterangan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman, sudah sampai di sini saja semua materi yang kita bahas mengenai AR, MR, dan juga stoikiometrinya. Semuanya semoga menjadi bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya menjadi berkah. Ya, terima kasih.